Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat kan? Sehat, Bu. Sebelum mulai siapkan dulu kelasnya. Seluruhnya siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum dijelaskan, kita akan melihat satu video. Utakit. Menjaga lingkungan. Apakah kamu pernah merenungkan lingkungan kita? Sebuah dunia yang begitu luas dan kaya, penuh dengan segala bentuk kehidupan yang saling berinteraksi. Dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga tanah yang kita pijak. Semua saling berhubungan menciptakan ekosistem yang membuat kita terkagum-kagum. Mengapa menjaga lingkungan itu penting? Karena pencemaran udara, air, dan tanah dapat membahayakan kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih membuat hidup kita sehat. Lingkungan yang sehat mendukung kesejahteraan kita hidup di bumi. Apabila lingkungan rusak, iklim akan berubah menjadi bencana alam. Dengan menjaga lingkungan, kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Habitat sangat penting sehingga kehidupan di bumi ini bisa terus berlangsung dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya lingkungan menjadi sumber kehidupan. Lingkungan di mana tempat kita beraktivitas, baik itu di rumah, sekolah, atau taman. Lingkungan berpengaruh besar pada kenyamanan dan semangat kita loh. Misalnya, sekolah yang nyaman bisa membuat kita lebih fokus belajar. Atau, ruangan yang sejuk dan bersih bisa menjaga kesehatan fisik kita. Selain itu, tempat yang efisien bisa memudahkan kita bekerja dan tempat yang ramai bisa membantu kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi, jangan sepelekan tempat ya, karena tempat yang nyaman bisa membantu kita merasa lebih baik. Lingkungan juga seperti dapur alam. Semua makhluk hidup mulai dari yang kecil sampai yang besar, semuanya butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, di lingkungan kita ini ada yang namanya produsen dan konsumen yang berperan penting dalam menyediakan makanan. Jadi, lingkungan itu penting sekali untuk kita semua. Lalu, apa yang terjadi jika lingkungan tempat kita tinggal tidak dijaga dengan baik? Hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan, contohnya bencana alam. Bencana alam, ya seperti si bocah nakal yang tiba-tiba datang tanpa diundang, merusak segalanya dengan seenaknya. Kebun yang sudah kita rawat, rumah yang sudah kita bangun bersama, bahkan mengancam keselamatan keluarga kita. Seseorang dapat terjangkit penyakit karena paparan terhadap penyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Yuk kita sama-sama menjaga bumi. Bumi rumah besar kita. Gampang kok mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misalnya mematikan lampu jika tidak digunakan, mengurangi plastik, atau tanam pohon di pekarangan rumah. Jangan lupa ajak teman-teman dan keluarga kita juga. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi menjaga keindahan alam yang luar biasa ini. Terima kasih sudah menyaksikan Dudo Kids.
menjaga kebersihan lingkungan. Bisa masuk, tapi lebih tepatnya lingkungan kebersihan. Apa itu lingkungan kebersihan? Jaga kesehatan. Tadi lingkungan kebersihan, tadi nggak nyimak video ini berarti. Apa itu lingkungan kebersihan? Kebersihan lingkungan itu ya, Wak. Kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran sampah, polusi, dan segala bentuk pencemaran sehingga lingkungan menjadi sehat, nyaman, dan aman untuk dinikmati. Jadi kalau lingkungan kita bersih, jadi kita itu nggak gampang kena penyakit. Coba kalau di rumah kalian banyak sampah, pasti banyak bintik-bintik nyamuk kan? Dari bintik-bintik nyamuk itu kita dapat kena penyakit apa? Jadi penting untuk kebersihan lingkungan. Dari tujuan menjaga kebersihan lingkungan itu, yang pertama menjaga kesehatan. Karena kalau kita membersihkan kayak area lingkungan rumah kita atau sekitaran kita nggak gampang kena penyakit kan? Seperti apa tadi? Demam berdarah, diare, batuk pilek, ya. Oke, baru apa lagi? Ada penyakit kulit. Kalau lingkungan kotor pasti kulit kita banyak sensitif. Yang kedua, menciptakan kenyamanan dan keindahan lingkungan. Kalau bersih ya pasti kita nyaman kan, indah dipandang. Makanya penting menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mencegah kerusakan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Kalau kita kotor, misalnya kayak tsunami itu kan dari sampah-sampah yang menumpuk di bawah gitu. Longsor dia jadinya, dan banjir. Kalau banyak sampah pasti bakal banjir kan? Karena gorong-gorong itu pasti akan kesumpat sampah-sampah itu. Tujuan keempat adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita hidup bersih, sehat, pasti lingkungan kita menjadi sangat sehat. Dan kayak kualitas hidup kita jadi agak naik gitu. Tidak kena penyakit. Dari kebersihan lingkungan itu dia memiliki manfaat. Manfaatnya itu yang pertama manfaat kesehatan. Balik lagi untuk kesehatan, kebersihan, kita ini manfaat kesehatan. Mengurangi penyebaran penyakit. Yang kedua, menghindari berkembang nyamuknya lalat. Kayak tadi Bu bilang, kalau hujan banyak sampah itu pasti lalat, nyamuk akan berkembang biak kan, terus akan bisa kena penyakit. Manfaat kedua adalah manfaat sosial. Lingkungan yang nyaman dan aman untuk beraktivitas dan menumbuhkan budaya hidup bersih dan disiplin. Manfaat ketiga adalah manfaat ekologis, mengurangi pencemaran, menjaga kebersihan air dan tanah, dan menjaga keanekaragaman hayati. Manfaat kelima adalah manfaat ekonomi, mengurangi biaya pengobatan penyakit, menjadi daya tarik wisata bila ingin lingkungan bersih. Jadi kalau wisata ada wisata kotor? Ada. Itu kenapa? Kalau wisata kotor? Karena dia membuang sampah sembarangan. Ya, baru? Dan tidak dibersihkan. Ya, itu karena efeknya tidak membersihkan lingkungan. Jadi kalau kayak kita datang ke tempat lingkungan wisata kotor gitu, mau kalian mengijaknya? Tidak. Mau kan? Karena bisa berdampak juga, bisa kita kena penyakit itu, penyakit kulit kan seperti itu. Di pemandian kalau kotor gitu. Masalah kalau kita nggak menjaga kebersihan lingkungan itu masalahnya apa aja? Pertama,
tapi nggak nyaman kita ya kan, kalau baunya menyengat juga bisa buat kita kena penyakit. Baru apa lagi? Namanya salah dalam bagian. Salahnya ya, oke, apa lagi? Kan? Banjir. Baru apa lagi? Tsunami. Iya, tsunami. Baru? Longsor. Longsor. Baru? Kerusakan ekosistem. Hewan-hewan juga pasti bakalan banyak yang mati gara-gara lingkungan yang Kotor. tadi masalah. Terus contoh dari menjaga kebersihan lingkungan apa aja? Buang sampah pada tempatnya. Ya, baru apa lagi? Siapa yang bilang buang sampah tempatnya? Ya, baru apa lagi? Ya, yang lain lanjut. Yang lain. Membersihkan tempatnya. Tempat apa nih? Nah, ya, lingkungan. Baru membersihkan taman. Selain membersihkan, apa? Selain membersihkan apa? Mengurangi sampah yang di air. Ya, di got ya, membersihkan got tadi. Terus habis itu tidak membuang sampah ke sungai. Nah, baru apa lagi? Mengurangi listrik. Enggak, Dek, itu kan kebersihan lingkungan. Kayak menanam pohon itu juga contoh perilakunya yang baik. Menanam pohon kan agar lingkungannya asri, enak dipandang, sejuk, gitu kan. Baru apa lagi? Sampah juga bisa dikelola loh, jadi Mengurangi sampah plastik. iya, baru sampah itu juga bisa dikelola menjadi kayak kerajinan tangan tuh kan, kerajinan tangan dari sampah apa aja coba jelasin. Mungkin jadi pot. Pot dari mana buatnya? Dari botol. Nah, baru apa lagi? Banyak kerajinannya. Di situ plastik bisa membuat dari rumah. Bunga, ya apa lagi? Ayo bersuara. Apa lagi? Banyak itu loh. Ayo sebutin. Sampah buah bisa dibikin jadi kerajinan yang berbeda. Oh iya itu bunga. Nah, baru. Yang lain gak dijawab nih. Masa ini siapa namanya? Masa Kalista aja yang jawab. Yang lain? Apa? Apa? Ayo. Apa lagi? Coba masih banyak lagi tuh. Kita bahas lagi. Apa lagi? Yang kan kami bisa bareng. Barang itu apa? Dari apa? Kardus. Jadi tempat penyimpanan barang. Oke, apa lagi? Sebentar lagi ya sebut. Bikin kelas sampah dari kardus. Selain kardus. Ada lagi nggak yang lain? Ayo cepat. Apa? Iya, rumah-rumah dari kardus. Yang kerajinan yang bisa dijual. Nah, dari sampah-sampah apa aja? Bunga, iya dari plastik, dari apa? Bungkus bir, baru dari botol, dari kertas, dari apa namanya itu? Dari sini pun bisa dia dibuat bunga kan? Apa namanya ini? Aquagelas. Ya, aquagelas. Baru apa lagi? Ayo, apa lagi? Banyak loh yang bisa dibuat jadi kerajinan tangan. Kawat dulu. Hah? Kawat dulu. Kawat ada. Oh, dari bahan plastik ya? Untuk moceng gitu bukan? Apa jadinya? Jadi. Oh, ya maksudnya yang bahan yang kayak dari sampah kita buat jadi kerajinan. Nah, kayak tadi ini kan sampah ya. Kita buat jadi kerajinan. Baru nanti kan aquagelas kalau udah dibuang kan sampah. Kita buat jadi kerajinan. Itu mengurangin yang tadi akibatnya banjir atau apa-apa gitu kan. Plastik bisa membuat dari pemotong. Nah, pemoceng. Baru? Ayo jawab. Apa ayo? Aquagelas dulu ibu. Aku itu botol-botol gitu. Ibu bisa jadi gelang loh. Bisa buat tempat gitu. Tempat
terang-terangan gitu. Iya, dibalutin sama apa namanya benang. Tuh, buat nama cantik. Udah itu aja. Lihat lagi nih. Ah, tunggu, cepat-cepat. Apa? Ayo, cepat. Cepat Putri. Siapa ini? Nah, ah. Ya, agak lari ya. Kita kan tentang sampah ya. Nah, binder dan kardus ya, itu sampah. Apa lagi? Banyak kan? Ya, oke. Tadi kan kita mengelola sampah ya kan, menjadi kerajinan tangan. Contoh perilaku menjaga lingkungan apa lagi? Selain kayak kita harus mengubah sampah menjadi kerajinan tangan, contoh lainnya yang kayak membuang sampah itu kan contoh perilaku baik, ya kan? Nah, membuat kerajinan tangan itu contoh perilaku baik. Selain kerajinan tangan, kita ada lain lanjut. Lagi. Nanam pohon ya tadi. Baru lagi. Kalau membersihkan halaman rumah secara berkala, itu termasuk contoh perilaku baik nggak? Ada apa? Indah, kayak nyaman, mencegah penyakit ya kan? Ya, itu. Lanjut, contoh perilaku kegelapan itu apa? Contoh perilaku, kalau kita membakar sampah itu termasuk perilaku baik atau baik? Kenapa baik? Tapi kan polusi udara jadi rusak. Jadi itu perilaku baik atau buruk? Nah, jadi kita harus menghindari pembakaran sampah. Karena kalau kita bakar sampah pasti kayak asapnya itu, nah kita jadi sesak napas, baru lagi batuk, baru ya kayak gitu. Makanya pembakaran sampah itu harus dicegah. Jadi cara membakar sampah itu bisa didaur ulang atau dijadikan kayak kerajinan tangan gitu kan, atau ditanam itu sampah jadikan pupuk. Nah, bisa itu. Bisa. Lanjut. Kalau peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan nih di keluarga apa aja? Enggak, dari keluarga. Kalau keluarga kita kayak kita dari kecil nih dikasih tahu kita harus ngapain soal lingkungan ini. Iya. Contohnya menjaga lingkungan tidak boleh membuang sampah. ya kita kayak harus dari contoh dari rumah lah, dari keluarga. Itu kayak kita diajar dari kecil untuk membersihkan rumah. Itu dia contohnya dari itu peran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Itu dari keluarga. Kalau dari sekolah Mengutik sampah. nah itu kalau piket itu disebut kerja bakti ya. Iya kan? Baru apa lagi? Piket. Ngutik sampah kerja bakti itu namanya. Baru apa lagi? Kerja bakti kan? Ya, ini di sekolah, lingkungan sekolah. Nah, ini lingkungan sekolah. Di sekolah cuci piring. Piket ini ya, kayak mencuci itu. Iya. Ya kayak ya pokoknya kerja bakti kan kita semua kerja sama kan, membersihkan sekolah. Iya, membersihkan sekolah itu kan termasuk kerja bakti kan. Kalau peran dari pemerintahan itu apa? Ya, menyediakan
dari pemerintah, bukan dari uang kas. Uang kas kan? Uang kas kan ada uang kas kan? Nah, itu dari iya papan tulis jadi pemerintah ya. Baru lagi. Foto ulang kelas. Iya. Uang kelas itu masuk uang. Itu memang Lemari. Hah? Itu udah atribut bangunan. Ember. Nggak dari uang kas itu. Masa sih? Jadi uang kas itu apa? Keperluan kan kayak pel, sapu lidi gitu kan? Gitu kan? Berarti itu nggak termasuk ya dari pemerintah. Terus komunitas. Nah, komunitas ini kayak kelompok gitu ya kan? Nah, itu biasanya apa? Biasanya peran yang diambil dari komunitas itu apa? Kayaknya kayak sama kayak di sekolah apa? Iya kayak itu, tapi dia lebih tepatnya gotong royong. Ya kayak itu kan kayak ada tuh remaja-remaja masjid. Mereka tuh pasti rajin kan? Jadi bersihin apa? Masjid. Berapa lagi? Enggak, kayak komunitas kayak kakak remaja masjid, tahu kan? Nah, mereka tuh sering kayak bersihin masjid, parit-parit gitu tuh komunitas. Ada nggak kakaknya ikut komunitas? Ada. Anda tahu ya kan? Nah, itu termasuk gotong royong. Kalau gotong royong itu kan ya kayak tadi di sekolah. Di sekolah kerja bakti bilangnya. Tapi kalau di luar sekolah namanya gotong royong. Kalau contoh kegiatan kebersihan di sekolah itu apa aja? Misalnya kayak setiap Jumat bersih gitu deh ya. Contoh kebersihan dari sekolah. Iya itu kan kebersihan sih Jumat bersih baru. Menanam pohon itu termasuk nggak? Ya kan contoh kegiatan kita biar lingkungan kita bersih asri gitu. Nah, apa aja? Pohon-pohon. Pindah itu di halaman belakang, di halaman depan. Bunga ya kan? Ini kita tidak sekolah. Cabai tidak termasuk masyarakat itu. Ya, itu kayak SBDP ya kan? Nilainya agro itu. Membersihkan kalau di sekolah loh, kalau di sekolah itu Jumat bersih kan ada Jumat bersih nggak? Ada. Nah, itu kan ngapain? Yang rumput bersihkan, bersihin seluruh lingkungan sekolah dari depan ke belakang, di ruangan kelas, di luar ruangan gitu kan? Baru apa lagi? Memotong dahan yang sudah panjang. Iya, baru apa lagi? Penanaman pohon kayak bunga, ya kan? Kita di taman kita nggak ada bunga. Nah, itu masuk penanaman pohon. Membersihkan toilet dan halaman. Itu termasuk kegiatan di sekolah. Kalau kegiatan kebersihan di luar sekolah, apa ya? Baru siap parit, jadi itu ya kan? Siap parit, bersihkan sekitaran lingkungan, itu ya kan? Itu masuk ke luar sekolah atau ke masyarakat. Hari ini siapa? Yang bikin hari ini?
yang belum tadi. Nah, botol, ya kan? Botol. Nah, ini Yakult. Nah, jadi apa nih Yakult ini? Jadi apa? Ya, gunanya untuk apa? Tapi kalau tadi nggak dipakai ininya kayak sayap-sayapnya, ini bisa jadi tempat pensil ya kan? Nah, baru ini sampah dari minyak plastik. Jadi apa coba ini? Baru ini dia nih yang tujuannya. Akan banyak ini sama apanya? Ini dari kayak itu ya kan? Botol-botol itu banyak. Jatuh kan dia. Banyak. Tuh jadi kayak apa? Gambar-gambar ya kan? Nah, banyak ini dari sampah-sampah itu. Nanti dia. Berarti video ini video penutupan kita ya. Simak, nanti bakal ada yang bertanya. Kemarin Nusa bilang kita mau bikin video viral. Viral apaan sih? Viral apa? Nusa bilang cari aja di internet. Ketik viral. Nah, dapet. Oh, viral itu kayak virus. Patik penyakit dong. Ayo, nanti bertanya, Laura. Lagi ngapain sih? Emang bisa pakai laptop? Sekarang ngerti viral. Kalau mau bikin video viral, nggak usah sakit dulu. Gak kayak gitu juga kali. Mira, lihat. Yang dimaksud video viral tuh kayak gini. Yuk kita bikin joget challenge yuk. Atau Nusa lempar uang ke celengan. Kira akan bilang masuk bisa. Ada. Harus bikin yang bermanfaat dong, Ra. Fenomena banjir di Masih aja ada orang buang sampah kali. Kan jadi banjir. Berikut liputannya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi pemicu banjir. Untuk itu diperlukan gerakan untuk menyadarkan masyarakat agar buang sampah pada tempatnya.
yang kita buat viral, banyak yang nonton. Alhamdulillah. Benar, banyak yang nonton. Makasih Uma, udah bantu bikin videonya. Assalamualaikum Nusantara. Itu tadi video viral kita. Gimana? Seru kan? Nah, evaluasi diri yang Ibu kasih tadi dikerjain ya. Ya Bu. Nah, baik, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi